Hai semuanya para kreator link, hari ini aku kedatangan tamu yang benar-benar spesial, dimana gue benar-benar implore kalian, mohon banget dengan kalian coba nonton sampai habis karena buat kalian tahu apa itu spesialnya. So beliau adalah seorang sosok yang per hari ini di reportase mempunyai kredibilitas membantu sampai lebih dari 30.000 ibu-ibu di dunia online ini. Namanya adalah Kak Muri Handayani. Apa kabar Kak Muri Handayani? Alhamdulillah baik. Baik, jadi kita mungkin langsung mulai aja dari hal yang simpel. Apakah jangan-jangan aku salah Kak? Itu 30.000 itu bener Kak ya? 35.000 sih tepatnya, yang tersebar di 19 negara. Dari 19 negara? Dan itu konteksnya emang Kak Muri itu emang tanda kutip akademis atau apa tuh Kak? Buat orang-orang di sini yang pengen tahu lebih detail terhadap backgroundnya Kak Muri. Jadi aku awalnya emak online shop biasa ya. Aku mulai digital marketing 2009. Aku beli produk di ASMK, aku jualin online. Aku beli aneka barang offline, aku jualin ke online. Dulu ada Multiply. Mungkin belum lahir ya? Belum, ya? mungkin belum ya. Ada Multiply, kemudian ada main di Facebook, kemudian udah akhirnya ada Instagram dan sebagainya. Nah kita udah mulai jualan online di sana. Itu aku akhirnya punya brand sendiri tahun 2011. Brand fashion aku sendiri 2011 dan aku jual ini kan secara online nih. Dan aku dalam posisinya sudah punya baby waktu itu, punya bayi umur 6 bulan. Aku jadi brand fashion juga, ibu rumah tangga juga, nggak ada ART, suami LDRan gitu ya. Tapi ternyata bisa kok menjalani bisnis ini dan di rumah aja. Aku nggak punya toko, nggak punya butik, aku nggak suka bazar karena rempong punya bayi kan gitu. Nah ternyata alhamdulillah ada hasilnya, gitu, ada hasilnya. Nah dari tahun 2013 di mana Instagram mulai masuk ke Indonesia dan udah mulai banyak yang digunakan karena udah mulai ke Android. Dulu hanya di iPhone aja awalnya. Akhirnya ke Android orang jadi makin banyak yang pakai Instagram dan aku sama teman-teman tuh teman-teman aku udah pada jualan di Instagram. Bisa ya jualan di Instagram. Nah, disitulah mulai awalnya aku akhirnya buka pelatihan bagaimana jualan dari rumah produk-produk tadi itu. Di tahun 2013. 2013. Aku udah buka kelas tahun 2013. Belum ada era Zoom. Gimana cara belajarnya? Dan itu pelatihannya online. Gimana tuh caranya? Buat orang-orang mikir kan kayak gimana cara 2013 gitu. Mungkin orang pakai Slack atau pakai apa tuh 2013? No, belum ada. Slack ada nggak ya? 2012 kayaknya udah ada Slack. Tapi belum famous di kalangan mama ya gitu. Terlalu canggih ya. Kami pakai Facebook. Pakai Facebook, di Facebook tuh ada Facebook Group. Jadi kalau dia sudah daftar, nanti dia dimasukin ke Facebook Group. Nah, gimana cara belajarnya? Facebook Group itu kan dia ada album foto. Jadi kita masukin misalnya materi A. Kan ada beberapa slide tuh kalau presentasi. Itu adalah masuk ke beberapa foto-foto itu dan penjelasan verbalnya itu dalam ketikan masukin ke captionnya. Jadi ketika satu slide pembahasan tentang apa gitu kan ya, tutorial gitu, masukin slide-nya, kemudian ada captionnya, nanti mereka bertanya di kolom komentar. Kayak gitu. Nah itu kita udah mulai tahun 2013. Dan itu berlangsung selama 11 tahun dan per hari 38.000. Sampai saat ini 38.000. Jadi kurang lebih ya kalau di average per tahunnya 3.000-an lah ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah itu kan backgroundnya kamu itu dari 2013 gitu kan ya. Nah terus sekarang kan berjalan terus nih sampai sekarang gitu kan. Mungkin di sini yang pengen para kreator link denger ini, yang punya aspirasi kayak Kamuri udah kayak poin kayak, oh gue tahu nih ke si Muri Handayani gitu kan ya. Gue pengen tahu lebih detail lagi. Apa sih yang tanda kutip nge-trigger dia masuk ke sini gitu loh. Kan tadi kan Kamuri pengen bantu ibu-ibu segala macam gitu kan ya. Tapi mungkin orang-orang di sini berasa bahwa masuk ke dunia kreatif kayak Instagram dan Facebook itu buat bahkan yang ibu-ibu sesuatu yang tanda kutip tabu gitu. Nah, Kamuri bisa share dikit gak kayak tanda kutip mental apa, preparation apa, kayak sesuatu persiapan menuju gue mau juga nih ikutan di dunia digital gitu loh. Buat para kreator link yang pengen yang punya kompetensi kayak Kamuri tapi belum berani gitu. Jadi kenapa mainnya ke dunia digital? Pertama ya murah menurut aku ya. Murah gitu. Karena kalau bayangin aku punya brand fashion, aku harus punya butik, punya toko, dan itu mahal gitu ya. Terus yang kedua ini fleksibel banget gitu. Jadi time management aku bisa ngerjain kapan aja. Zaman dulu aku pakai tools tools yang bisa scheduling gitu posting. Jadi aku Planoly. Apa? Planoly. Aduh aku lupa. bukan itu. Jadi aku pakai aplikasi itu, jadi anak aku belum bangun, aku udah siapin konten. Jam 6 aku posting apa, jam 7 apa di Twitter dulu tuh. Jam 8 apa itu aku udah siapin tuh gitu. Nah, jadi kemudian apa yang akan aku lakukan itu udah sangat
mudah banget dengan berbagai teknologi-teknologi. Nah, kenapa aku mainnya di sosial media? Ya karena itu paling mudah dan paling realistis untuk aku kerjain. Jadi ketika mau melakukan sesuatu, jangan nunggu kita perfect ya, ibaratnya gitu ya. Posting aja gitu, posting aja gitu. Dan ternyata faktanya di akun sosial media itu bagi kami itu udah kayak aset gitu. Masuknya kategorinya digital asset yang itu benar-benar berharga banget kita jagain dan kita tumbuhin. Pada akhirnya itu akan jadi sumber income gitu. Itu menarik sih, maksudnya pada umumnya kan orang berasa sosial media just sosial media, tapi Kamuri mempunyai tanda kutip suatu POV, suatu pandangan bahwa ini bukan cuma sosial media dong, ini aset bahkan gitu ya. Digital asset. Kalau ngomongin aslinya aku aslinya antisosial. Oke, unik. Coba elaborasi, maksudnya definisi antisosial. Antisosial tuh gini. Kayak gini nih sebenarnya awkward nih sebenarnya. Effort banget untuk aku kayak gini nih. Social battery gitu ya. Aku baru pertama kali kita ketemu gitu kan ya. Aku hanya menyimak di YouTube-nya Kak Agus aja gitu. Aku nggak bisa ketemu banyak orang gitu. Tapi alumni aku 38.000 orang dan kami kalau kopdar gitu ya 100 orang gitu kan ya. Itu bagian dari kerja bagi aku gitu. Itu bagian dari kerja gitu. Nah, sosial media itu jujur kalau misalnya qadarullah aku tidak harus seperti ini posisinya. Aku nggak punya akun sosmed nggak apa-apa. Gitu, aku bisa hidup tanpa akun sosmed gitu ibaratnya. Bahkan kalau aku kayak enough dengan sosial media, gue gak mau punya sosmed gitu kan ya. Tapi faktanya aku kerjanya di situ gitu. Aku nyari trafficnya di situ gitu. Nah jadi ini bagi aku kalau aku mau seriusin pakai sosial media, ya udah diseriusin dan nggak harus ngumbar kehidupan pribadi aku. Jadi aku bedain personal branding dengan personal life. Gitu. Kalau dilihat di sosmed aku nggak banyak menceritakan tentang social life aku, gitu ya. Artinya personal life ini beda, personal branding ini personal life gitu ya. Jadi aku jarang menceritakan personal life aku. Kayak orang-orang misalnya lebaran nih pakai baju seragaman foto, nggak ada tuh, coba aja cari. Bahkan lebaran pun foto keluarga aku nggak posting gitu, karena segitunya aku nggak pengen ngumbar kehidupan keluarga aku gitu. Nah jadi yang aku posting di sosial media aku adalah ini ada manfaatnya nggak sih buat orang nyimak, atau ini ada manfaatnya nggak sih buat bisnis aku gitu. Jadi kalau itu nggak ada ya aku nggak akan posting gitu. Oke, coba aku klik kali ya, maksudnya buat di sini para kreator link yang denger atau bahkan nonton mungkin berasa kayak Gus, ini orang agak unik ya, maksudnya dia klaim bahwa berarti semuanya ini sebenarnya dia ngeliat itu sebagai bisnis dan aset gitu. Bukan tanda kutip suatu platform untuk pamer. Betul. Malah ini untuk suatu bisnis dan aset gitu kan ya. Nah buat orang-orang yang pengen mindsetnya ke sana pasti berasa kayak, tapi gue siapa Gus gitu kan. Dia mah enak gitu, dia mempunyai kompetensi A, B, C, D, F, G gitu. Nah Kamuri ada buat yang konteksnya buat pemula ini, ada gak kayak suatu mind shift bahwa sebenarnya kompetensi siapapun bisa gitu, ada gak sih kayak gitu-gitu? Yes, siapapun bisa. Jadi kalau misalnya orang nganggap harus jadi, kalau aku gini, untuk ngebantu diri aku ya, orang nggak harus jadi profesor untuk ngajarin anak PAUD. Ya kan? Nggak perlu kamu lulus jadi profesor dulu untuk ngajarin anak PAUD baca ABCD gitu kan ya, ini merah kuning hijau gitu. Kamu cukup ngerti merah kuning hijau, kamu udah bisa sharing gitu. Jadi sosial media itu tempat kamu sharing, tempat kamu peduli kepada orang lain, tempat kamu menyelesaikan masalah orang lain dan mereka dapat insight dari postingan kita itu. Nggak mungkin ada orang yang nggak bisa sharing sesuatu lah misalnya gitu ya. Misalnya contohnya cara, kalau ibu rumah tangga nih ya, cara nyimpen garam biar nggak gampang mencair. Jadi percaya nggak, garam itu bisa mencair kan? Oke. Jadi panasin gitu. Jadi kalau garam naruhnya nggak baik tuh dia kayak basah gitu. Oke. Sesederhana itu misalnya gitu kan ya. Itu ada orang yang nggak ngerti tuh caranya gimana. Garam aku kok gak gampang mencair misalnya gitu ya. Jadi kamu fokus aja sharing apa yang kamu bisa. Pasti ada orang lain yang membutuhkan itu gitu. Apapun itu gitu di dalam kehidupan. Cara, bahkan aku suka banget sama Marie Kondo, cara ngelipet baju aja jadi konten dan akhirnya menjadi sertifikasi untuk menjadi certified Marie Kondo itu ya, jadi metode KonMari itu. Dan aku ngelihat dari beliau tuh kayak wah sesederhana itu ya gitu. Tapi itu bisa sesuatu yang bisa di-sharingkan. Jadi jangan menunggu kamu menjadi tanda kutip siapa gitu kan ya, enggak, sharing aja. Nah, seiring berjalannya waktu, pada akhirnya nanti lama-lama kamu nemuin niche kamu di mana, maka tambah terus kompetensinya. Gitu, tambah terus kompetensinya. Dan aku orang yang paling tidak kompetitif. Oke. Kalau di talent mapping ya aku tes bakat aku, kompetisi aku terakhir. Jadi aku
paling nggak bisa ikut lomba-lomba gitu ya, jiper, jiper gitu, dan gampang insecure melihat pencapaian Kak Agus kayak gini nih gitu ya, aduh aku kok gini aja misalnya gitu ya, bahkan lebih muda dari aku tapi gini, nah itu aku langsung drop gitu. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu juga nih, bikin insecure mau posting tuh insecure mulu gitu. Nah kalau tipikal orang yang kayak gitu, dan termasuk aku gitu, aku nggak mau membandingkan diri aku dengan orang lain. Jadi fokus aja diri aku yang kemarin. Jadi prinsipnya aku tuh satu hari aku nambah 1%. Growth-nya value aku gitu 1%. Misalnya tadinya ngetiknya 11 jari, sekarang ngetiknya 10 jari misalnya gitu ya. Tadinya kalau mau bikin konten ngeditnya setengah jam, sekarang aku 15 menit udah bisa selesai ngeditnya gitu. Fokus aja gitu. Dalam waktu 100 hari aku udah growth 100% kan. Compounding gitu ya? Iya gitu, jadi terhadap apapun, terhadap kedisiplinan waktu, terhadap ngerapihin barang-barang, yang tadinya baca buku cuma bisanya 1 halaman udah gak kuat, udah mikirin mau buka handphone gitu ya, sekarang bisa 3 halaman misalnya, berprogres aja. Oke. Aku cuma main peran antagonis ya, maksudnya mungkin orang berasa oke, ya udah gue cobalah Kamuri, tapi kan kita ngomong pada umumnya orang kan pakai sosial media untuk entertainment Kamuri. Dimana education creator bisa apa sih gitu kan ya, kayak kalau misalnya aku punya bahasa mungkin ada entertainment creator di mana ujung-ujungnya endorsement, ada education creator ujung-ujungnya kelas, atau e-commerce creator yang dari awal ujung-ujungnya live Shopee COD kan. Nah, jadi mungkin Kamuri bisa kasih suatu komentar gak terhadap orang-orang yang berasa, bro mana ada sih bro yang mau education gitu, orang mau masuk ke industri media sosial maunya entertain dong gitu, ngapain education, nanti malah dikatain juga gitu. Oke, di education ya, sebenarnya Indonesia itu kekurangan guru. Itu tuh aku highlight banget tuh gitu. Indonesia tuh kekurangan guru, terutama guru-guru yang materinya sifatnya praktikal ya gitu. Karena ya kita kasarnya nanya deh, lu lulusan SMA bisa apa sih? Kan gitu ya. Yang pada akhirnya tujuannya mereka pendidikan kasarnya adalah lulus supaya bisa survive nyari duit. Tapi nggak pernah diajarin tuh cara nyari duit di sekolah gitu ya. Harusnya kita itu bisa manajemen keuangan. Supaya uang tuh nggak kemana-mana, tapi nggak pernah ada satupun materi tentang manajemen keuangan di bangku sekolah gitu. Jadi materi di Indonesia tuh kurang lengkap ya untuk dia akhirnya sebagai orang dewasa, kan lulus SMA tuh udah orang dewasa kan sebenarnya, tapi untuk ngurus dirinya sendiri aja dia nggak bisa, untuk survive aja dia nggak bisa gitu. Nah aku melihat itu sebagai sebuah kekosongan yang kita tuh dibutuhkan. Itu dulu mentalnya tuh. Kita tuh dibutuhkan untuk nyelamatin orang-orang ini supaya dia nggak salah langkah, gitu. Kenapa sih harus diajarin tentang kasarnya kan kita buka kelas itu ngajarin orang supaya punya skill. Skill itu untuk apa? Supaya dia punya duit ujungnya kan kayak gitu ya. Ibu rumah tangga belajar masak, dia bisa buka catering, dia bisa bikin e-book tentang resep masak. Ada alumni aku itu dia jualan resep masakan dan itu laku banget. Jadi kita tuh kelas ini kita ngajarin life skillnya mereka untuk mereka bisa punya skill lebih baik lagi, ujungnya dia punya ekonomi yang lebih baik lagi, dan kehidupan masyarakat jadi lebih baik lagi gitu. Jadi kita harusnya tuh kita punya komunitas para guru-guru online gitu ya, yang ilmunya praktikal ini, kita gimana caranya kita ngebangun Indonesia dengan orang-orang yang punya skill lebih bagus lagi. Faktanya gitu ya, ini kasus real gitu ya, datang ke tempat aku cerita dia punya 30 titik utang. 30 titik hutang? Yes. Ada rentenir lah, ada koperasi lah, ada bank emok lah. Satu individu punya 30 titik hutang? Yes, mak datang ke aku cerita, aku nggak habis pikir ya, kok bisa? Jadi ternyata gali lubang tutup lubang. Yang ini nagih, dia buka di sini supaya bisa nutupin yang ini. Yang ini nagih, pokoknya gitu, gali lubang tutup lubang. Dan itu 30. Dan dia di list gitu ya, di list. Ternyata, dan awalnya nggak dicatat sama dia. Pokoknya punya utang, pokoknya gitu aja. Sama dia nggak dicatat. Setelah dia catat, ternyata 30. Ini kan ada yang salah gitu. Belum lagi pinjolnya tuh luar biasa ya. Pinjol, judol, itu kan udah fantastis banget ya. Kita harus bergerak loh gitu. Nah, orang-orang yang punya passion mengajar gitu, itu harusnya kita harus saling support banget gitu. Karena Indonesia tuh bagi aku ya, aku sebagai ibu, anak gue masa depannya gimana nih 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Sekarang aja sekrisis ini menurut aku gitu ya. Jadi kita harus benar-benar seriusin nih dunia pendidikan gitu. Nah, kenapa pendidikannya kelas-kelas online? Karena ini yang paling cepat banget dan paling merata gitu. Karena aku suka diminta, Mbak Muri datang dong ke Makassar sini. Itu sulit banget gitu. Dan terbatas ya gitu. Ada satu kelas aku yang itu isinya 16.000 peserta. Sekali kelas? Iya. 16.000 peserta gitu kan ya.
Artinya dengan satu keilmuan itu kita bisa ajarkan itu dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan bahkan sampai ke luar negeri kan. Kenapa aku ada di 19 negara? Karena dia tinggal di Qatar, suaminya kerja di sana, dia bingung ngapain gitu. Nah, akhirnya dia belajar tentang bisnis online. Lucunya barangnya di Indonesia, audiensnya di Indonesia, dianya di Qatar. Tinggal main sosmed aja. Gitu. Jadi value skill dia bertambah, income dia juga bertambah, kegiatan dia lebih positif gitu. Nah, aku melihat tadi kembali ke Indonesia ini butuh guru banyak gitu kan ya. Itu yang bikin aku bodoh amat terhadap orang-orang yang nyinyir, paling jualan kelas segala macam gitu. Ya so what gitu. Dan ini memang cocoknya untuk orang-orang yang memang ingin bertumbuh. Dan untuk bertumbuh itu aku tuh kalau orang bilang ada ahli workshop, ahli seminar ya aku gitu ya. Jadi workshop aku ikutin, seminar aku itu, dan itu bagi aku mahal banget dan melelahkan. Aku dalam kondisi hamil ikut workshop, aku pernah bawa kereta bayi, ikut training 3 hari gitu kan ya. Jadi pengorbanan aku untuk belajar tuh kayak gitu. Nah, aku melihat itu tidak adil buat mereka yang kayak anaknya 3, anaknya 4 gitu ya, atau mereka tinggal tidak di tengah kota gitu. Itu tidak merata gitu pendidikan. Nah, kelas-kelas online ini bagi aku keadilan bagi semua rakyat Indonesia, mereka bisa mengakses pendidikan dan murah. Gak perlu sewa hotel, benar gak sih? Aku pelatihan 3 hari kan kita harus stay di sana, biaya hotelnya mahal. Kelas online tuh ada yang di bawah 100.000 gitu. Itu berarti kalau misalnya coba aku rangkum, kok entertainment creator tanda kutip ya udah banyak juga kan orang-orang di sana gitu kan ya, dan industri udah terjadi gitu. Dari Kamuri ngeliat industri yang education creator ke aku punya bahasa itu yang tanda kutip masih belum terjamah dengan baik lah. Justru Kamuri mempunyai aspirasi itu juga digedein gitu ya. Buat orang-orang ke sosmed nggak cuma nonton yang tanda kutip gak berfaedah, ada juga sisi edukasinya gitu. Betul. Jadi seperti itu ya Kamuri. Oke. Terus Kamuri kan ngelebar tadi ngomongin kelas segala macam gitu kan. Nah, kita tahu Kamuri kesini karena ngomongin digital product. Nah, buat Kamuri bisa lebih detail lagi, bisa gak Kamuri sendiri definisi digital product versi Kamuri apa sih? Digital product itu pertama dari segi barangnya ya, dari segi barangnya itu bisa lintas lintas tempat ya, aksesnya itu sangat mudah sekali dan unlimited gitu kan ya. Kemudian dipasarkan juga dengan cara yang sangat mudah sekali gitu. Aku ngalamin kan jadi produsen fashion 12 tahun, gimana rasanya suami aku manggul kain gitu ya, kita harus ngurusin packing gitu kan ya. Anak aku tidur di atas gulungan kain gitu, itu kita ngalamin banget bisnis produk fisik tuh kayak gitu. Nah, aku juga pernah berada di fase aku overstock 1,25 miliar. Bagi orang lain mungkin itu kecil ya, bagi aku itu udah luar biasa gitu. Jadi Ramadan kan produk aku produk fashion muslimah, Ramadan udah selesai, stok aku masih 1,25 miliar gitu. Padahal Ramadan selesai harusnya panen ya, sudah habis ya, tapi karena aku overstock. Jadi aku ngerasa bahwa produk digital itu solusi banget untuk perputaran roda ekonomi Indonesia, di mana nggak harus ada orang yang punya modal besar untuk menciptakan suatu produk fisik, dan nggak perlu ada tadi kendala di stok gitu kan ya. Itu menurut aku berat banget. Aku udah ngalamin ya, aku udah ngalamin 12 tahun sebagai produsen fashion, itu berat banget gitu. Jadi dengan adanya produk digital, secara produksinya mudah, secara distribusinya mudah banget, pemasarannya juga mudah banget. Oke, buat orang-orang yang denger ini kan berasa, wah lu Kamuri mah ngomongnya yang bagus-bagus ya gitu. Tapi kan kenyataannya market kita di negara berkembang seperti Indonesia pasti pengen semuanya serba gratis gitu. Kamuri nggak realistis nih. Nah, buat tipe-tipe orang yang ngelihat seperti itu, gimana Kamuri ada tips gak buat menghadapi stigma di mana negara Indonesia itu pengen tuh informasi gratis? Kan Google aja ada gitu kan. Kenapa lewat jadi bayar gitu kan? Bisa dikomentarin nggak itu? Oke. Jadi kalau tadi Google aja gratis ya, YouTube aja tinggal nonton ya, kayak gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan value nih. Jadi setiap produk digital yang aku bikin itu harus ada value berbeda yang tidak ada di Google dan tidak ada di YouTube gitu. Salah satunya adalah tetap in touch-nya terhadap manusia. Misalnya tadi itu yang tentang murid aku yang jualan resep. Jadi dia jualannya resep bikin pempek anti gagal. Di YouTube kan banyak ya sebenarnya. Tapi value-nya apa? Value-nya adalah dia bisa berdiskusi dengan pembuat e-booknya. Dia bisa bertanya. Jadi meskipun kita di era digital ini, sentuhan manusianya itu tetap punya value yang besar gitu. Jadi bukan cuma sekedar produk fisiknya aja. Atau salah satu kelemahan produk digital adalah kayak mudah disebarin, mudah dibajak segala macam gitu kan ya. Nah, sekali lagi kita punya value apa sih yang orang tuh bukan hanya butuh produk digitalnya, tapi orang tetap kok butuh sentuhan manusianya. Kayak misalnya ilmu digital marketing banyak di sana gitu. Tapi ketika kamu bingung, kamu butuh teman untuk cerita, nggak ada.
Nah, si produk-produk digital yang kami bikin itu pasti ada sentuhan, mereka bisa in touch-nya, kemudian dapat komunitasnya, mereka bisa dapat informasi update-nya misalnya kayak gitu. Berarti lebih kayak fokus ke offering-nya ya, kayak ke penawarannya gitu tuh, kayak oke, gratis ya lu dapat ilmu sekian gitu loh. Mungkin ilmunya mungkin sama gitu, tapi karena kita bayar 99.000, kita punya penawaran juga nggak cuma ilmu doang gitu. Betul. Ada komunitasnya, ada interaktifnya, itu akhirnya menjadi 99.000 gitu ya. Iya, betul. Jadi aku coba singkat, berarti untuk orang-orang yang berasa skeptis kayak mana ada sih marketnya ya, balik lagi ke offeringnya gitu ya. Betul. Kayak apa sih yang lu bisa tambahin untuk terhadap informasi yang gratis seperti itu, Kak Muri? Nah, itu ada cerita suksesnya gak, Kak, selain yang tempe tadi? Mungkin orang merasa, tempe generik banget, Gus. Ada cerita sukses lain gak yang Kak Muri pernah tahu? Aku jualan template juga, aku jualan video juga, aku jualan e-book ya. Terus ini, kalau ada orang yang bilang kayak gini, ilmu kok dijual? Menarik. Harusnya gratis loh. Harusnya gratis ya gitu. Makanya kembali lagi, kita tuh gak jualan ilmu gitu. Yang kita jual adalah pelayanan. Ketika mereka bingung, kita jelasin, bertanya. Itu kita jualan waktu. Kita jualan bagaimana memudahkan sebuah informasi untuk bisa kamu pahami gitu. Jadi yang dijual itu sih waktunya tadi. Jadi kalau ngomong tentang misalnya ilmu memasak misalnya gitu ya mereka punya runutannya A, B, C, D. Tapi aku tuh nggak ngerti ya ini gitu. Jadi skillnya para pengajar itu bukan orang yang paling banyak ilmu, bukan. Skill pengajar adalah dia yang bisa menyederhanakan sebuah informasi untuk mudah dipahami oleh si orang yang membutuhkannya. Sederhananya misalnya, kalau audiens aku kan ibu-ibu ya. Aku kalau ngejelasin ke mereka misalnya analoginya tentang rice cooker. Ibu-ibu, otak manusia itu kayak rice cooker. Jadi kalau rice cooker kosong tapi dicetekin, yang ada hasilnya apa-apa. Tapi ketika dimasukin beras sama air jadi nasi. Tapi dimasukin kalau nasi kuning itu sih kunyit ya, rempah-rempah. Pas dibuka jadi nasi kuning. Ditambah lagi rempah-rempah India bla 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 jadi nasi kebuli. Wah, kan berbeda tuh. Nah, jadi guru itu, trainer gitu ya, mentor, itu skill yang kita jual adalah skill komunikasi, memudahkan sebuah informasi untuk dipahami oleh si pesertanya. Gitu. Jadi bukan tentang ilmu memasaknya, ilmu memasak di mana aja dapat gitu. Tapi skill komunikasi, baik itu dalam bentuk e-book juga kan informasinya di mana-mana ada, tapi ketika kita menyusun e-booknya dengan tata bahasa yang mudah dipahami, strukturnya segala macam, itu yang kita berikan sama mereka sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, itu kan tadi Kak Muri udah bilangin, Kak Muri ada pernah jualan e-course, e-book segala macam, dan Kak Muri ini memberikan privilege ke lnk.id, Linkit untuk mencoba membantu mengoptimalkan bisnis online digital produknya Kak Muri. Betul. Mungkin di sini bisa share dikit gak, Kak Muri, ngomong apa adanya? Tools kan ada ya di mana-mana ya, banyak kan gitu nih. Tapi kenapa memilih lnk.id? Oke, kenapa memilih ini ya? Dulu on the record, by the way, ini nggak ada skrip ya, by the way. Ini bawah ini kosong semua nih guys. Jadi sebelum aku kenal gitu-gitu ya, semua aku kan manual ya. Bayangin ya, aku udah jualan kelas online tuh 2013 kan, nggak ada tuh LinkedIn teman-temannya gitu. Ya kita via WA gitu kan ya, via WA segala macam. Dulu tim sales aku tuh sampai 6 orang untuk menerima pendaftaran gitu ya, nanya-nanya kelasnya apakah dan sebagainya gitu. Nah, semenjak aku pakai LinkedIn itu, chest aku jadi berkurang. Bukannya mem-PHK dan gimana ya, tapi artinya lebih efisien. Gitu buat aku ya, lebih efisien pekerjaannya karena mereka bisa check out kapan aja gitu. Nah, selain itu kan aku kan nggak cuma bisnis yang pendidikan aja, aku udah bisnis produk fisik kan. Aku juga ada, sebelum aku urusan e-book tren e-book ini, aku kan udah nulis buku beneran. Aku udah cetak 6 buku dan aku jual buku fisik gitu kan ya. Nah, jadi penjualan aku itu ada produk fisik, ada produk digital, aku juga jualan fashion juga gitu. Nah, LinkedIn ini yang sepanjang aku tahu yang bisa dua-duanya, produk fisik sama produk digital gitu. Jadi basis aku kan online shop duluan kan, aku punya brand fashion itu, jadi di LinkedIn ini aku bisa jualan fashion juga, aku jualan produk buku fisik aku juga, dan aku bisa sekalian jualan kelas-kelas juga gitu, jualan e-book, template, video tadi aku jual. Nah, enaknya bisa gabung, karena setahu aku platform yang lain digital aja, fisik aja, setahu aku ya, aku mainnya nggak jauh gitu. Nah, selain itu dengan sistemasi automatisasi tadi, langsung konsumen bisa langsung bayar, uangnya langsung masuk di sana, closing rate aku naik. Kan itu penting ya? Bagi pebisnis penting ya. Kenapa? Karena aku itu tidak ada shift-shiftan di kantor aku. Jadi aku cuma masuk Senin sampai hari Jumat aja. Bayangin kalau ada orang chat nanya hari Jumat, akan dijawab Senin. Itu kayak udah basi banget gak sih chatnya mereka ya? Iya gitu ya. Jadi kayak
keinginan mereka untuk check out-nya udah turun gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau pakai LinkedIn ini jam 12 malam mereka, wah ini apa ya seru ya, saya langsung check out sendiri gitu. Dan langsung udah otomatisasi misalnya produk digitalnya apa mereka udah bisa kasih. Kalau produk fisik mereka sudah dapat email bahwa oh udah diterima nih, udah masuk nih gitu. Mereka nanti kita tinggal kirim aja di hari Senin ya. Kayak gitu. Jadi kemudahan dua jenis produk yang aku jual, yang memang aku selama ini jual dua jenis produk tadi, ada digital juga, ada fisik juga. Kemudian percepatan tadi sih, efisiensi kerjaan tuh mantep banget. Nah, aku sudah sistem, kalau dulu bukan affiliate namanya ya, belum tren ya, namanya distributor, agen, reseller. Sekarang juga masih ada sih. Ya, aku udah mulai dari 2013. Jadi ketika aku bikin brand fashion tuh aku udah langsung sistem distributor, agen gitu. Nah, dulu jujur ya, sampai sebelum aku kenal LinkedIn itu, aku affiliate itu komisinya itu manual. Nah, jadi ada aku coba beberapa skema. Ada yang misalnya sebagai konsumen transfer ke aku sebagai distributor, nanti distributor baru bayar ke pusat, gitu. Pernah juga dari konsumen transfer ke pusat, nanti kita bagi hasil, gitu ya, sistem bagi komisi. Nah, sebelum ada LinkedIn itu kita punya juga ribuan affiliate juga punya, semua transfer ke pusat dan aku transfer balik manual. Manual, serius nih manual. Aku dikasih list sama orang accounting aku, teh ini harus ditransfer ya. 130 orang yang harus aku transfer komisinya. Karena itu hak mereka ya. Iya dong. Karena itu hak mereka ya. Jadi sekecil apapun komisinya aku harus ngasih. Dari 20.000, dari 10.000 gitu kan ya. Oke. Nah, dengan LinkedIn ini gitu, itu udah langsung split gitu kan, udah langsung split. Jadi kayak wah ini enak banget ya. Jadi efisiensi operasional kalau menurut aku gitu kan ya, itu sangat memudahkan sekali. Dan bagi para si affiliate-nya juga enak. Kalau dulu kan manual. Jadi dari affiliate-nya nanya, saya konsumen nanya ke affiliate, barang ini ada nggak? Affiliate nanya dong ke pusat, Kak ini ada nggak? Dan aku jawabnya kan juga selalu respon ya, antrian chat gitu. Terus kalau Sabtu Minggu libur gitu. Akhirnya ini menyampaikan informasinya lama, akhirnya konsumen keburu kabur juga kan. Nah dengan sistem LinkedIn ini, affiliate udah bisa tahu stoknya sendiri. Bahkan nggak perlu nanya affiliate, tinggal share ya, gitu ya, tinggal share. Iya. Kak mau dong gamis yang ini Kak, gitu share aja. Wah tinggal 2 nih, takut keburu nggak kebagian, dia orderkan langsung tanpa harus nunggu informasi yang cukup panjang, rantai informasinya itu. Itu sih menurut aku. Jadi jadi kalau misalnya bisa dipersingkat adalah konteksnya adalah karena LinkedIn ini bisa memudahkan, mengefisiensikan kerjaan Kamuri yang udah berjalan sebelumnya. Udah berjalan, tapi karena ketemu tools ini yang tanda kutip membuat semuanya jadi one stop for everything, one stop solution kok versi kerennya. Dan murah, oke, dan murah. Aku pernah bikin website yang maksud kami ya supaya canggih lah gitu ya, 40 juta, nggak dipakai. Ngomong kasarnya, atau ngomong versi kerennya adalah LinkedIn itu bikin Kamuri itu bisa langsung jalan aja gitu ya. Dibandingin sama vendor website mungkin tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin betul, PR kan ya, kiri kanan atas itu bawah. Memang customize enak banget ya, customize enak banget, tapi buat yang gak ada budget ya, aku udah habis 40 juta untuk bikin website aku itu kayak gini, prosesnya juga tidak sebentar gitu kan ya, ya walaupun bebas request lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah begitu ada ini menurut aku cukup banget sih, dan banyak fitur yang aku juga belum pakai dan aku belum jelajahi sebenarnya, jadi ini cukup banget gitu, bagi aku ini cukup banget. Kamuri, tadi kan ngomongin Kamuri punya pengalaman terhadap LinkedIn. Tapi kan dari masih sisi tanda kutip pengoperasional segala macam gitu. Mungkin orang pengen tahu emang seefisiensi apa sih gitu loh. Nah mungkin Kamuri bisa spill dikit gak kayak per hari ini dari semua pengalaman Kamuri yang masuk di tanggal 6 Juni di mana ini podcast di tanggal 11 September, jadi kurang lebih itu 3-4 bulan ya, menuju 4 bulan. Juli, Agustus, September, baru 3 bulan ya? 3 bulan ya, 3 bulan menuju 4 bulan. Nah, Kamuri sendiri apa nih outcome-nya gitu? Karena orang pasti, aduh bos gue udah tahu lah LinkedIn gitu. Tapi kan orang nggak tahu apa sih, emang dapat apa sih gitu kan. Mungkin Kamuri bisa share dikit gak? Kayak per hari ini apa nih yang udah didapatkan? Dapat dari apanya nih? Sisi apanya? Apa aja kayak mungkin berapa banyak pelanggan, nominalnya kalau bisa di-share, cerita sukses dari Kamuri tadi bilang Kamuri ada versi resellernya, di mana sekarang namanya afiliator, bisa di-share gak semua cerita suksesnya yang bisa di-share? Oke. Kalau dari segi fitur-fiturnya ya, itu efisiensi tadi ya. Aku tadinya punya 6 CS, sekarang kita udah bisa lebih efisiensi, yang itu akhirnya dipindahin divisi-divisi yang lainnya kayak gitu. Terus tadi menurut aku closing rate-nya naik karena dia bisa langsung check out tanpa nunggu
menunggu informasi yang cukup panjang dan lama ya. Terus yang berikutnya adalah dari sisi affiliate. Dengan sistem affiliate yang memudahkan, sampai per hari ini kalau aku ceknya kemarin sih, itu sudah lebih dari 500 juta komisi affiliate yang aku kasih buat teman-teman. 500 juta komisi? Komisi buat mereka. Bukan duitnya ke Kamuri? Bukan. Duitnya ke mereka itu? Iya. Karena aku ada produk aku mulai dari 10% sampai 70% komisi yang bisa aku kasih. Jadi yang besar-besar itu biasanya produk digital. Segitu indahnya si produk digital ini untuk aku bisa fokusnya tanda kutip ya, kita memeratakan ekonomi masyarakat. Jadi aku bisa berani ngasih gede gitu ibaratnya gitu kan ya. Karena banyak banget datang kan curhat tadi yang masalah utang 30 titik, belum ada Mamuri 2 bulan lalu suami aku meninggal, aku anaknya 3 kecil-kecil dan aku ditinggalin utang. Kan aku harus nolongnya gimana gitu kan. Dan itu banyak banget DM, inbox segala macam itu banyak banget. Aku kan nggak bisa nolongin mereka ya secara finansial langsung gitu kan ya. Yang bisa aku kasih adalah opportunity-nya gitu. Jadi ayo sini belajar, ini ada produk digital, ini aku kasih 70%, ada yang aku kasih 50%, ini kamu jualin. Dan nggak perlu kayak kan kalau produk fisik mereka harus beli barang, harus tahu dulu segala macam kayak gitu ya. Kalau ini mereka tinggal share-share aja. Nah totalnya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan komisi yang aku udah kasih ke mereka itu 500 juta. Nah itu cerita suksesnya itu 500 juta merata ke berapa orang atau ada satu orang yang tanda kutip ekstrim banget? Aku nggak punya datanya ya. Aku nggak punya datanya ya. Karena aku hanya lihat dashboardnya dari produk aku. Kan aku tahu komisinya 50%. Benar. Berarti kalau aku dapat 500 juta, dia dapat 500 juta dong. Benar. Oke. Gitu. I see. Aku ngeliatnya dari data itu aja. Jadi aku nggak tahu siapa aja yang dapat, tapi itu komisinya kan langsung aku bagi. Jadi di produk enaknya di LinkedIn itu ya. Jadi aku tuh misalnya dengan produk yang sama, aku postingnya 2. Yang satu khusus untuk affiliate, yang satu untuk aku. Nah ini mungkin karena aku manual, aku harus tanya lagi ada fitur nggak sebenarnya ya. Jadi supaya aku bisa ngebedain sebenarnya hasil dari sosmed aku yang aku jual retail tuh berapa sih? Hasil dari affiliate aku berapa? Makanya aku berani bilang 500 juta, karena itu aku lihat dari angka penjualannya. Karena itu total 500 juta total gitu ya? dari produk yang hanya aku share buat LinkedIn. Produknya kode produknya ini ya yang kamu affiliatein gitu. Karena yang ini aku nggak setting affiliate gitu. Affiliate yang ini dan itu lebih dari 500 juta. I see. Jadi bagi aku ini kebahagiaan tersendiri bagi aku ketika aku bisa nolongin orang lain meskipun secara finansial aku nggak bisa nih lu bayar utang nggak bisa ya gitu ya. Mbak Muri anak aku udah nunggu SPP sekian bulan gitu. Mbak Muri aku gini kan aku bingung ngebantunya gitu kan. Ya udah ini menurut aku ini solusi ekonomi yang luar biasa banget. Thank you. Nah terus kalau mungkin orang penasaran, anjrit maksudnya ngomongin Kak Muri jadi affiliate 500 juta pengen ikutan ya kalian cek link di deskripsi ya. Mungkin ada nanti kalian bisa kepoin @Murihandayani, kalian bisa cek juga gimana jadi affiliate Kak Muri. Nah, tapi kalau misalnya Kak Muri sendiri per hari ini, per kita duduk ini berapa tuh Kak Muri? 1M lebih dikit. 1M lebih dikit. Oke, karena 1M lebih dikit, itu kenapa hari ini kita spesial banget. Karena Spotlight kayak ini, aku mau kasih tanda kutip apresiasi lebih terhadap Kak Muri yang kalau bahasanya kita itu ini sangat berat guys by the way. Ini adalah kita punya program Sapphire di mana Kak Muri itu udah confirm per hari ini seperti yang Muri bilang udah lebih dari M. Wah. Jadi ini ada Kak Muri ini. Coba dipegang Kak Muri. Berat kan. Ini nggak bercanda guys. Ini bukan ya kan? Ini bukan sosokan, ini emang ini berat guys. Berat beneran ya. Ini beneran itu kenapa kita mau memberikan apresiasi ke Kak Muri yang udah jadi kreator Sapphire di LinkedIn. Terima kasih. Ini bagian dari orang yang sangat tidak suka kompetisi, ngedapet ini tuh bahagia banget loh. Karena nggak pernah menang lomba ya. Jadi dapet ini happy banget ya. Terima kasih. Ini aku dedikasikan buat para mompreneur yang berjuang buat keluarganya. Yang ini cuma simbolis bahwa ternyata dari sedikit keberanian kita untuk memulai, itu kita bisa berikan dampak banyak banget buat orang lain. Ada potensi ya? Yes, betul. Jadi ini buat kalian semua, hai emak-emak. Terima kasih. 1 miliar guys. 1 miliar guys. Tapi mungkin ya bisa taruh aja kalau misalnya itu. Tapi mungkin yang lebih aku bisa highlight dari sini semua, fakta bahwa Kak Muri juga memberikan suatu kesempatan, menurut aku ya itu kesempatan, ke emak-emak lainnya gitu loh. Dimana Kak Muri bilang kan, itu udah 500 juta gitu. Dan tadi Kak Muri menyinggung ya mungkin hal yang sensitif, di mana per hari ini IRT terkesan secara data banyak yang kena pinjol. Betul. Guru apalagi. Katanya secara reportase 30% guru kena pinjol gitu kan. Asumsi itu nggak hoax ya guys, kalian bisa koreksi aku di kolom komentar gitu kan. Dan itu Kak Muri bisa mempunyai aspirasi ngedorong itu menurut aku yang lebih di highlight sih. Seperti Kak Muri bilang, ini suatu simbolis apresiasi kami
Tapi kalau aku pribadi sendiri memakai topinya aku mau makasih ke Kamuri, fakta bahwa Kamuri bisa memberikan kesempatan untuk guru-guru dan IRT ini mempunyai aktivitas yang lebih produktif dibandingkan pinjol dan judol, menurut aku luar biasa banget Kak, and I really appreciate it Kak. Terima kasih. Nah, kita udah di penghujung podcast ini. Mungkin kita masuk ke sesuatu hal yang buat orang-orang di sini semua kreator link udah berasa, oke Gus ini inspiratif banget, gue pengen ikutan. Kalau afiliator langsung masuk ke afiliator aja ya. Yeah. Ya mungkin orang-orang di sini yang udah sampai ujung banget pengen tahu kayak, Gus tapi kan cringe ya Gus ya. Ini yang Muri lakuin mungkin gue kan praktisi gitu. Karena menurut aku orang-orang yang sebenarnya bisa nyemplung itu yang tanda kutip belum punya kredibilitas di dunia nyatanya itu masih tanda kutip nggak begitu tinggi, mereka berani masuk. Karena mereka berasa tanda kutip nothing tulus. Tapi yang praktisi malah berasa, aduh ngapain sih gitu kan, cringe lah gitu kan. Nah itu mungkin Kamuri bisa share gak buat kita tuh sama-sama industrinya makin lama makin sehat gitu. Justru kan kita butuh praktisi masuk gitu. Jangan praktisi nyinyirin gitu kan. Kayak itu mah apaan gitu. Kalau aku punya bahasa kayak like-nya mungkin Instagram di 2011-2012 gitu kan. Kita ngelihat fotografer ngelihat orang-orang main Instagram cringe banget, foto di filter. Nah mungkin 2024 juga hal yang sama gitu kan di dunia digital produk ini gitu, di mana orang berasa informasi dibayarin, cringe banget gitu. Nah mungkin Kamuri bisa memberikan satu kata, kalimat segala macam terhadap, yuk sama-sama kita naikin nih industri edukasi yang mungkin benar informal, karena semua orang kan bisa memberikan self proclaim ya. Tapi kan berikutnya ada community proclaim. Seperti Kamuri kan udah mempunyai community proclaim ya. Social proof-nya bukan dari Kamuri punya self proclaim, tapi ada community proclaim ya. Mungkin aku kasih mic-nya ke Kamuri. Apa nih 2-3 kalimat untuk para praktisi yang bisa sama-sama meramaikan industri digital produk untuk menumbuhkan edukasi di Indonesia lebih sehat lagi. Oke, mungkin untuk penguatnya gini ya. Aku cuma emak-emak, basisnya adalah online shop, ibaratnya kayak gitu. Tapi saat ini aku tuh ada dikontrak oleh Universitas Negeri Padang untuk mengajarkan ke mahasiswa dan dosen mengenai bisnis online digital ini. Jadi kurang bukti apa lagi gitu bahwa jangan takut para praktisi gitu ya untuk terjun ke dunia digital dan untuk menciptakan karya-karya digitalnya, karena sekelas universitas negeri aja itu mereka sedang ramai banget nyari para praktisi untuk bisa sharing ke akademisi, yang mana faktanya mereka sudah ketar-ketir, ini lulusan kami banyak banget tapi lapangan kerjanya sedikit banget gitu, dan mereka ujung-ujungnya susah nyari kerja dan sebagainya. Maka ayo dong turun gunung nih para praktisinya, bantuin dong rakyat Indonesia, para nyubi-nyubi untuk mereka punya skill set yang baru, skill set yang relevan gitu, skill set yang relevan dengan kondisi saat ini. Kita tahu pendidikan Indonesia update-nya kurang cepat gitu ya, bukan nggak update tapi kurang cepat aja gitu. Nah kita para praktisi yang itu update-nya setiap hari bahkan gitu kan ya, ayo bantuin gitu, trigger para akademisi, trigger orang-orang di luar sana yang mereka butuh update itu secara cepat gitu. Karena kalau ngomongin hanya dunia formal, lama banget update-nya gitu. Mereka lulus ilmunya kayak udah gak kepake deh, kayak gitu. Jadi para praktisi bahkan itu ditarikin sama universitas itu. Aku sekarang lagi megang Universitas Pajajaran, Unpad, sama Universitas Negeri Padang. Aku ada 2 kontrak di sana untuk ngajarin apa? Ilmu digital marketing. Aneh banget ya, ibu rumah tangga loh padahal. Itu berarti bisa disingkat terhadap dalam konteks ini terkesan bahkan yang industri formal pun udah melihat. Yes. Butuh dan mencari dan mereka mencari. Nah Universitas Negeri Padang itu nemu aku dari mana? Google. Mereka searching di Google, mereka cari sekolah bisnis online, mereka riset dulu ini benar atau enggak, dan ternyata dari sosial media, dari karya-karya digital aku, mereka menyimpulkan dan akhirnya oke, kita ambil ini aja, karena ini praktisi gitu, karena mereka ilmunya kompetensinya beneran gitu ya, dan artinya bisa diterapkan ya gitu ya, dan update. Gitu. Ya aku coba ngelebar lagi kan, maksudnya di pengunjung kan. Maksudnya kan pada umumnya aku lagi pakai orang yang mungkin kompetensinya tinggi banget gitu, aku pakai topi mereka gitu kan. Tapi gue males dikata-katain gitu kan. Ujung-ujungnya kelas. Bahkan ada sekarang jargon sendiri jual ludah gitu kan. Nah itu gimana tuh Kamuri untuk orang-orang yang sebenarnya justru semakin tinggi prestasinya di dunia formal, kan makin takut gitu kan. Karena dia takut dia punya prestasi formal ke distorsi ini sama orang-orang. Ya lu sama profesor itu, lu tau gak kemarin tuh dia jualan e-course wih.
Harganya segitu doang. Itu mah orang mah cuma komersil gitu. Nah itu gimana tuh Kak Muri? Kalau tadi aku nggak jualan ilmu ya. Okay. Aku jualan waktu dan pelayanan. Aku ngajarin orang, misalnya kita bikin workshop 8 jam misalnya gitu ya, bikin workshop 8 jam. Kan harusnya aku ngurusin anak aku. Aku harusnya bersenang-senang sama suami aku. Aku harusnya nikmatin hidup aku sama orang tua aku gitu kan ya. Tapi aku ngurusin hidup orang. Jadi yang aku jual itu hidup aku. Umur aku, perhatian aku untuk ngurusin hidup orang supaya hidup orang lebih baik. Aku nggak jualan ilmu gitu. Gitu. Jadi itu mindset yang aku pakai bahwa ketika aku nih ngurusin e-course, aku nge-zoom gitu kan ya, aku siapin e-booknya, aku riset segala macam, aku bikin dengan semudah mungkin untuk mereka pahami, itu hilang hidup aku untuk ngurusin kamu yang baca itu, untuk hidup kamu jadi lebih baik, hidup aku berkurang, yang harusnya bisa aku gunakan untuk diri aku dan keluarga aku. Itu menarik loh guys. Maksudnya, itu sih aku ngeliatin ke situ. Jadi aku nggak jualan ludah, aku memberikan value hidup aku untuk kamu, maka value kamu untuk aku apa? Yang dibarter untuk value yang kamu bayar itu untuk mengganti hidup aku yang aku tinggalkan anak-anak aku. Gitu. Jadi kita barter value. Itu menarik loh. Maksudnya pada umumnya orang pikir adalah materi, objektif kan. Tapi Kak Muri malah lanjutin kayak justru ini subjektif gitu. Ke orang-orang ini gue pedulin sama lu semua gitu kan, nggak cuma materinya doang. Menurut aku insight menarik sih. Aku harap kalian benar-benar take note itu semua ya. Maksudnya yes objektif penting, tapi justru coba naik level ke subjektivitasnya gitu kan. Setiap orang tuh beda-beda dan lu harus memastikan lu punya service ke orang-orang masing itu kan. Itu menurut aku menarik sih. Jadi buat kalian semua di sini para kreator LinkedIn yang pengen mencoba di dunia perdigitalan, bisnis digital produk ini yang tanda kutip lagi ngetren menurut aku di 2024. Kalian kalau misalkan tanda kutip masih pemula banget dan nggak tahu gimana caranya, aku asumsi kalian bisa cek ke elianka.id/murihandayani untuk mau jadi afiliatornya. Boleh itu. Cerita suksesnya seperti kalian tadi bisa dengar ya. Tapi menurut aku cerita sukses ya sekali lagi simbol. Tapi aspirasinya itu yang aku harapin kalian semua itu bisa sama-sama meningkatkan konten-konten edukasi dan harapannya bikin Indonesia itu negaranya makin kritis lah. Maksudnya dalam konteks pemikirannya ya. Sekarang kan tanda kutip terkesan krisis. Tapi kalau bisa pemikirannya kita makin kritis jadi nggak bisa diombang-ambing gitu. So itu aja dari Kak Muri, mungkin ada closing comments terhadap para kreator LinkedIn di sini. Ayo terus semangat, tebar manfaat buat Indonesia. Oke, itu aja guys.